Pasal ke-151. Hati-hatilah kepada orang Farisi yang sekarang. Syahdan berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, orang itu adalah seorang yang benar-benar Farisi. Dan insya Allah kita bisa menjadikan dia seorang teman kita di hari pembalasan kelak. Kemudian Yesus masuk ke dalam sebuah perahu, sedang murid-muridnya merasa menyesal karena mereka lupa tidak membekali dia dengan roti. Maka dibentaklah mereka oleh Yesus. Katanya, hati-hatilah dari ragi orang-orang Farisi sekarang, karena ragi yang sedikit dapat menghamirkan sedacing tepung. Ketika itu para muridnya saling bertanya di antara sesama mereka, ragi apa yang ada pada kami, karena kami tidak mempunyai roti? Maka dijawablah oleh Yesus, wahai orang-orang yang sedikit imannya, lupakah kamu apa yang telah diperbuat oleh Allah di Nain? Di saat mana tidak ada sedikit tanda akan adanya gandum. Dan berapakah jumlah mereka yang telah makan sampai kenyang dari 5 potong roti dan 2 ekor ikan itu? Sesungguhnya ragi seorang Farisi itu adalah sama dengan ketiadaan iman kepada Allah, bahkan telah pernah merusak Israel. Berhubung kaum awam itu adalah orang-orang yang buta huruf, maka mereka kerjakan apa yang mereka lihat kaum Farisi itu mengerjakannya. Karena mereka menganggap bahwa kaum Farisi itu adalah orang-orang yang suci. Tahukah kamu, siapakah Farisi yang tulen itu? Dia adalah merupakan minyak dari watak manusia. Karena sebagaimana minyak itu selalu mengambang di atas setiap benda yang cair, begitu pula kebaikan setiap Farisi tulen itu selalu terapung-apung di atas setiap kebaikan umat manusia. Dia merupakan sebuah kitab yang hidup, yang dikaruniakan oleh Allah kepada dunia. Segala yang ia katakan atau kerjakan, maka itu adalah sesuai dengan syariat Allah. Maka barang siapa berbuat sebagaimana yang ia perbuat, maka ia akan memelihara syariat Allah. Bahwa seorang Farisi yang tulen itu bagaikan garam, yang tidak membiarkan badan manusia ini membusuk karena dosa. Karena setiap orang yang melihatnya akan bertobat. Dia adalah cahaya yang menerangi jalannya seorang perantau, karena setiap orang yang merenungkan kemiskinan serta tobatnya pasti akan beranggapan bahwa tidak seharusnya kita menutup hati kita di dunia ini. Akan tetapi barang siapa menjadikan minyak itu tengik, merusak kitab, menjadikan garam itu rusak, dan memadamkan cahaya, maka orang semacam itu adalah Farisi yang palsu. Dan apabila kamu tidak mau binasa, hati-hatilah daripada mengerjakan pekerjaan orang-orang Farisi dewasa ini. Pasal ke-152. Kaum tentara menguji Yesus, kemudian menculiknya. Mereka berkata, apakah boleh mengorbankan peperangan? Jika Tuhanmu tidak diketahui di mana dia, di Roma terlihat ada 28.000 Tuhan. Maka ketika Yesus tiba di Yerusalem dan memasuki bait Allah pada hari Sabat, berkumpullah kaum tentara untuk menguji dia, kemudian menculiknya. Mereka berkata, ya guru, apakah dibolehkan mengobarkan peperangan? Yesus menjawab, sesungguhnya agama kita mengatakan bahwa kehidupan kita ini merupakan peperangan total kepada dunia. Kaum tentara mengatakan, adakah engkau mau membalikkan kita kepada agamamu? Ataukah engkau menghendaki agar kita meninggalkan berhala-berhala kita yang banyak, kemudian mengikuti Tuhanmu yang satu itu? Padahal di Roma saja terlihat ada 28.000 Tuhan. Dan oleh karena dia Tuhanmu itu tidak terlihat, maka dia tidak diketahui di mana tempatnya. Bahkan mungkin dia itu tiada lain hanyalah kepalsuan belaka. Yesus menjawab, andai kata aku telah menciptakan kalian sebagaimana Tuhan kita menciptakanmu, maka aku akan berusaha merubah kamu. Mereka menjawab, jika Tuhanmu itu tidak diketahui di mana dia, maka bagaimanakah dia menciptakan kita? Perlihatkanlah Tuhanmu itu kepada kami, nanti kami akan menjadi orang Yahudi. Yesus menjawab, jika kamu mempunyai mata, niscaya akan kuperlihatkan dia kepadamu. Akan tetapi karena kamu buta, maka aku tidak dapat memperlihatkan dia kepadamu. Para tentara itu menjawab,
Sungguh penghormatan yang telah diberikan oleh rakyat kepadamu itu telah menghilangkan akalmu. Karena tiap orang dari kami mempunyai 2 mata di kepalanya, tetapi engkau katakan bahwa kami buta. Yesus menjawab, bahwa mata-mata jasmani itu tidak dapat melihat, kecuali benda-benda yang kasar, serta yang berada di luar hati. Maka kamu tidak akan dapat melihat di sana, kecuali kepada Tuhan-Tuhanmu dari kayu, perak, dan emas, yang tiada berkuasa berbuat sesuatu. Tetapi kami, orang-orang Yudea, mempunyai mata rohani, yaitu takut kepada Tuhan kami dan agamanya. Dari itu, tidak mungkin kami melihatnya di 3 tempat. Kaum tentara menjawab, hati-hatilah dalam berbicara, sebab apabila engkau terus menumpahkan penghinaan terhadap Tuhan-Tuhan kami, maka engkau akan kami serahkan kepada tangan Herodes yang akan bertindak demi berhala-berhala kami yang berkuasa atas segala sesuatu itu. Yesus menjawab, andai kata berhala-berhala itu berkuasa atas segala sesuatu, sebagai yang telah kalian katakan, maka maaf karena aku akan menyembahnya. Maka bergembiralah kaum tentara setelah mendengar itu, lalu mulailah mereka memuji-muji berhala mereka. Kemudian Yesus berkata, di sini kita tidak memerlukan bicara, tapi perbuatan-perbuatanlah yang kita perlukan. Dari itu cobalah kalian minta dari berhala-berhalamu itu untuk menciptakan seekor lalat agar kusembah. Maka terperanjatlah kaum tentara ketika mendengarkan uraian itu, dan tiadalah mereka ketahui apa yang akan mereka katakan. Lalu Yesus berkata, jika mereka itu tidak berkuasa untuk menciptakan seekor lalat yang baru, maka aku tidak akan meninggalkan Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu dengan satu perkataan, dan yang namanya saja cukup untuk menakutkan seluruh tentara. Kaum tentara itu mengatakan, hendaknya kami melihat kenyataan, karena itu kami akan menangkap engkau. Lalu mereka akan mengulurkan tangan mereka kepada Yesus. Kemudian Yesus meneriakkan, aduhai Sabaut. Lalu seketika itu terjungkir baliklah tentara-tentara itu dari rumah peribadatan, bagaikan seorang yang menggelindingkan tong-tong kayu yang dicuci untuk diisi lagi dengan arak, serta berlemparanlah mereka ke tanah, kadang dengan kepalanya dan kadang dengan kakinya. Hal itu terjadi tanpa ada seorang yang menyentuh mereka. Lalu takutlah mereka dan cepat-cepat mereka lari. Akhirnya mereka tidak pernah kelihatan lagi di Yudea.